Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama hadir di majelis ilmu. Di kesempatan pagi hari ini, tak henti-hentinya kita terus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik serta Taufik serta hidayahnya hidayahnya kepada kita kepada kita semua. semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa menikmati ibadah saum, ibadah tilawah dan lain sebagainya. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bagian dari kasih sayang Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal saleh kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang kita cintai nanti di yaumil kiamah diakui menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan pertolongannya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Ustazah Yusufi sudah hadir ya bersama dengan kita di ruang Zoom ini. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir secara langsung ya di Zoom meeting ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di ruang ini yang menambah keberkahan. Lalu izin menyampaikan kita sampai di hari ke-8 ya kajian series 10 hari merajut kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di kali ini kita dibersamai bersama dengan Ustazah Sufi eh, dengan tema fikih itikaf ya, dalam rangka untuk menyongsong ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Baik, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang tidak ada uzur, mungkin bisa dibuka kameranya ya, supaya Ustazah juga bisa melihat nih wajah-wajah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Ya, Alhamdulillah yang hadir sudah 44 orang ya yang tergabung di Zoom meeting ini. Nah ini mudah-mudahan nanti ibu-ibu bawa yang lain, para jamaah yang belum bisa join nanti bisa join ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak berpanjang kalam, kita mulai kajian di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustazah Sufi dipersilahkan. Ya, mau di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi أصبحنا wabarakatuh. وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita sampai di hari ke-17 Ramadan. Orang hari ini banyak menyebut dengan peristiwa apa Bu? Nuzulul Quran. Tanggal 17 ya emang Nuzulul Quran itu. Tanggal berapa Nuzulul Quran itu Bu? Ada yang mau jawab? Nuzulul Quran tanggal berapa? 17 17 17 Ramadan. 17 Ramadan. Coba kita lihat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkanhu, yaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ada di tanggal berapa ya?
Enggak. Walau alam. Berarti setiap ini 10 hari terakhir ya. Malam 10 hari ganjil. terakhir ya. 10 hari Terakhir. terakhir. 10 hari Tanggal terakhir. 17 ada di situ nggak tanggal 17? Tidak ada ya. Tidak ada. Baru Tanggal umum. 24 Ramadan ya Ustazah. Jadi gimana dong? Padahal dari zaman Pak Harto dulu kita nunjuk Quran itu tanggal 17 Ramadan ya. Ramadan kayaknya. Pas pas lihat surat Al-Qadar, iya ya, Allah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di rentang antara tanggal 10, tanggal 20, 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Di situ nggak ada angka 17, gimana dong? Jadi yang salah siapa tuh? Apa namanya? Tidak ada yang salah, insya Allah ya. Semuanya hasil pemahaman, hasil ijtihad. Hanya mungkin yang bisa kita jelaskan bahwa nuzulul Quran itu ada dua fase, ada dua, iya dua fase. Yang pertama adalah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz di Sidratul Muntaha secara utuh ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Di mana itu posisinya? Posisinya tuh kalau ditarik garis lurus itu sejajar dengan posisi Ka'bah. Begitu sebagian ulama mengatakan. Jadi oleh Allah diturunkan Anzal. Anzal itu turunnya seutuhnya, blok gitu semua. Tapi kalau nuzul itu turunnya bertahap. Nazala itu turunnya bertahap. Nah, kalau yang pertama tadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malaikat Jibril, seutuhnya itu jatuh di Lailatul Qadar. Allah menyebutnya malam yang mulia. Kemudian fase kedua, Al-Quran itu turun dari malaikat Jibril secara bertahap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama beristihad kalau dihitung mundur karena zaman Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Alaq itu belum ada tahun Hijriyah ya. Tahun Hijriah itu baru ketika ditetapkan oleh Umar bin Khattab kalau tidak salah, dan Rasul baru menerima Ramadan di tahun kedua Hijriah. Nah, itu kalau dihitung mundur gitu, katanya menurut hitungan kalender gitu, ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Begitu kata sebagian penjelasan sebagian ulama. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, Nuzulul Quran tanggal berapa? Nuzul Quran yang mana? Gitu ya. Kalau yang turunnya dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah itu malam Al-Qadar. Kalau dari Malaikat Jibril pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perhitungan kalender itu kurang lebih tanggal 17 Ramadan. Allahu a'lam. Itu sebagai sebagai wawasan kita aja ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Jika ada umur, insya Allah kita akan sampai 2-3 hari lagi di 10 hari terakhir, insya Allah. Mudah-mudahan sampai usia kita, sampai sehat kita, sampai iman kita, sehingga kita bisa menyongsong sunnah yang digaungkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan menyambut Lailatul Qadar itu kita itu bukan mencari, bukan berusaha, bukan menjemput. Kan suka ada menjemput Lailatul Qadar. Gitu. Bahasanya itu di dalam hadis itu berburu.
berburu Lailatul Qadar. Kenapa disebut berburu? Karena mangsanya gitu, sasarannya itu nggak jelas kan. Yang namanya berburu tuh kan ini pokoknya di hutan ini yang bisa kita yang bisa kita tangkap gitu, tapi nggak tahu kapan lewatnya kan gitu. Maka orang yang berburu itu siaga terus kan. Nggak ada orang berburu tuh mau tidur dulu gitu, mau nyantai dulu. Enggak, dia pasang taki-taki terus gitu kan. Khawatir si kijangnya atau rusaknya lewat. Nah, Lailatul Qadar itu hanya diberitahu oleh Rasul di 10 hari terakhir. Di tanggal berapa? Walaupun para sahabat, para ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahun ya jatuhnya di tanggal 27 gitu. Tapi Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan para ulama lain kebanyakan, nggak mesti di tanggal 27, karena riwayatnya ada Rasul pernah menceritakan bahwa sepertinya turun di tanggal 21, kemudian 27, pernah juga di malam terakhir Ramadan, gitu. Jadi itu menjadi sebuah misteri gitu ya, menjadi sebuah misteri, dan misteri itu jadi hikmah buat kita. Asalnya Rasul tuh udah dikasih tahu sama Allah. Asalnya tuh sudah diberitahu oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Ketika suatu hari kemudian Rasul mau mengabarkan itu kepada para sahabat, ada 2 orang sahabat yang bertikai ya. Kalau kita lihat di hadis itu gitu, ada 2 orang sahabat yang bertikai tentang kapan datangnya Lailatul Qadar. Karena pertikaian itulah kemudian tidak berkenan dengan ilmu yang diberikan kepada Rasulullah SAW, lalu Allah cabut ilmu itu dan Rasul lupa dengan informasi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan datangnya Lailatul Qadar. Nah, setelah itu kemudian hikmahnya buat kita, makanya kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk berburu, taharrau, di dalam hadisnya itu taharrau fi Lailatul Qadar. Berburulah engkau untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau berburu itu kesiapsiagaannya penuh, effortnya penuh gitu kan. Tidak boleh lengah, tidak boleh leha-leha gitu. Tidak boleh santai karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Baik teman-teman sekalian, ini karena waktunya cuma 1 jam ya Pak Nurdin ya. Fikih etikaf lumayan ya, terlalu banyak sih ya, nggak terlalu banyak insya Allah. Saya akan bahas singkat aja. Yang pertama teman-teman sekalian, saya ingin membahas dulu tentang mindset kenapa kita harus berburu Lailatul Qadar. Seyogianya kita menjadi seorang hamba yang tahu diri lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa umur kita ini pendek, gak panjang-panjang banget. Udah mah umurnya pendek, amalnya juga sedikit. Udah mah sedikit, nggak tahu juga itu yang kesaring sama Allah, yang keterima segimana. Nah, ini kemudian menjadi sebuah kekhawatiran ketika Rasulullah SAW menceritakan umat-umat terdahulu yang umurnya sekian ratus tahun, sekian ratus tahun, sekian ratus tahun. Di dalam hadis kemudian disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang protes dalam tanda kutip gitu ya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, enak banget ya orang-orang terdahulu. Ini terjemahan bebas ya di hadisnya, maka agak begitu ya. Enak-enak banget ya orang zaman-zaman dulu gitu. Umurnya panjang, berarti amal solehnya juga panjang gitu. Sedangkan umat Rasulullah SAW, kata Rasul, umatku umurnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kayak saya sekarang udah 57 mau 58 ya, berarti kalau ngikutin usianya Rasul tinggal genep tahun dari mana gitu ya. 60-70 tahun itu sebagian besar umat Rasulullah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian para sahabat tuh jadi cemas, kalau segitu mah tuh sedikit banget dibandingkan dengan umat-umat terdahulu gitu ya. Nabi Nuh 950 tahun gitu, kemudian ratusan tahun. Akhirnya
turunlah surat ini sebagai kabar gembira kepada umat Rasulullah SAW. Sehingga para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk umat Rasulullah SAW. Nah, kenapa ini bisa sangat berarti walaupun umur kita pendek? Rasul menyebutkan bahwa dengan adanya Lailatul Qadar ini kita mempunyai peluang. Walaupun kalian umat terakhir kata Rasul, tapi kalian bisa masuk surga paling awal. Bayangkan, ini kasih sayang Allah yang sangat spesial untuk umatnya Rasulullah SAW, terlebih untuk kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau para sahabat ketika mereka melakukan dosa datang kepada Rasul, ketika mereka salah keliru datang kepada Rasul, ketika mereka melakukan sesuatu minta justifikasi kepada Rasul gitu ya. Lalu kita kan enggak. Kita berdasarkan ilmu dan iman kita terhadap Al-Quran, terhadap hadis gitu ya. Jadi adanya Lailatul Qadar ini harusnya tuh menjadi sebuah obsesi tertinggi di dalam hidup kita, wabil khusus ketika bulan Ramadan gitu. Mungkin kita sudah merencanakan mudik, sudah merencanakan angpau, menu lebaran, baju lebaran, terus rute silaturahmi kemana aja, ke bibi yang ini oleh-olehnya apa, ke uak yang ini oleh-olehnya apa gitu. Itu semua tuh udah dirancang. Jauh sebelum kita menentukan itu, harusnya ketika kita menentukan Ramadan, bagaimana strategi kita menjemput Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar. Nah, ini dulu yang harus kita pahamkan di dalam diri kita ya. Mindset bahwa kita itu butuh dengan Lailatul Qadar. Dan kita harus paham bahwa itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita karena umur kita pendek, tapi Allah saking sayangnya kepada kita memberikan peluang kemudian beramal soleh yang kalau kita beramal soleh pada malam itu maka khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1.000 bulan. Jadi 1.000 bulan itu kalau tidak salah saya itu 83 tahun plus 4 bulan. Nah, bayangkan kalau kemudian kita beramal soleh pada malam itu, kita kita lebih dari 1.000 bulan. Kita sholat di malam itu, kita dapat pahala lebih dari 1.000 bulan. Bayangkan kalau taraweh aja sekarang kita baru panjang sedikit, imamnya udah panjang banget ya gitu. Ini sholat 1.000 bulan lebih. Lebihnya segimana Bu Sufi mau alam? Itu hanya Allah yang tahu. Lebihnya segimana? Apakah 2.000 bulan, 10.000 bulan, 100 bulan? Kita nggak tahu. Jadi mindset ini dulu yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Jadi kalau kita punya budaya, punya kebiasaan dan lain sebagainya yang mungkin menjadi pencuri Lailatul Qadar di dalam Ramadan kita, maka disetting dari sekarang ya. Kira-kira seperti apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh menyiapkan itu, Allah akan lagi bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan Lailatul Qadar buat kita insya Allah. Nah, saya bisa share screen nggak sih, Pak Nurdin? Bisa Bu, silakan. Sebentar. Image share kamera. Nah, sama. Jadi, teman-teman sekalian, ini adalah sebuah sebuah obsesi kita ya. Salah kok ke situ. Itu saya pakai tab jadi image profile dokumen coba. Oke. Filenya sudah saya buka. Seorang ulama mengatakan kalau kita tidak bersemangat mengejar Lailatul Qadar, ini sebentar. Ini panjang ya, ada hampir 100 slide. Jadi fikih itikaf ada di ujung. Sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak semangat, kalau kata orang Sunda mah haripet, kita tahu haripet itu apa ya? Bukan.
Lah, kok cuma sampai di sini sebentar. Stop share dulu. Di mana ya? Sebentar, Pak. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak semangat apa namanya menjemput Lailatul Qadar, itu artinya kita masuk kategori kufur nikmat. Bayangin tuh. Kenapa disebut kufur nikmat? Ya kebangetan aja gitu. Udah mah dosa sedikit, dosa banyak, pahala sedikit, umur pendek gitu ya. Dikasih peluang sama Allah untuk punya pahala lebih baik dari 1000 bulan, hari-hari gitu. Hari-hari itu bukan bahasa India ya teman-teman. Hari-hari itu bahasa Sunda, Pak Nurdin. Hari-hari itu cuek bebek gitu. Nah, itu jadi masuk dalam kategori kufur nikmat. Jadi nauzubillah kalau kita masuk dalam kategori kufur nikmat, kita tidak mendapatkan apa namanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah Ramadan nikmat kita akan ditambah karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah itu pasti akan menambah apa namanya nikmat kita. Tapi kalau kita kufur kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingat ya, siksaan aku itu sangat pedih kata Allah. Jadi kalau kita bersyukur tuh definitif akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah tuh hanya memberikan ancaman yang apa namanya abstrak gitu. Siksaan aku sangat pedih loh ya. Artinya apa? Artinya itu lebih mengerikan kalau buat saya, lebih mengerikan kalau dibandingkan orang mengatakan kalau kamu keluar rumah hati-hati ya. Tapi kalau misalnya definitif kalau kamu keluar komplek hati-hati ya. Kan berarti kan di sekitar rumah merasa aman-aman aja. Tapi kalau disampaikan seperti itu, kita akan lebih merasa apa namanya? Merasa terancam gitu. Nah, itu harus hati-hati. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat dulu di Al-Qadar. Terus saya share ini aja ya, saya share whiteboard aja ya Pak Nurdin, biar saya sambil coret-coret aja. Teman-teman sekalian tentang Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar, kita mungkin ada baiknya menyimak dulu surat Al-Qadar. Teman-teman sekalian, insya Allah sudah hafal semua. Surat Al-Qadar, asbab nuzulnya tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau kita lihat, Al-Qadar itu punya di dalam tafsir itu ada 3 makna. Qadar itu ada 3 makna. Yang pertama adalah kemuliaan, kata Allah. Kata Rasulullah, para ahli tafsir. Kenapa kemuliaan? Kemuliaannya itu karena di sini ada Al-Quran. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada orang yang paling mulia, lewat malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, maka malam itu adalah malam yang paling mulia. Maka kalau kita kemudian tidak memuliakan Lailatul Qadar, harianen kalau kata orang Sunda, apa kebangetan gitu, Allah aja memuliakan, masa kita si pendosa ini enggak gitu kan. Sehingga para ulama, para salafus saleh dulu, kalau i'tikaf mengejar Lailatul Qadar itu, mereka tuh nggak sembarangan. Ada yang dalam sebuah risalah saya baca itu, ada seorang salafus saleh yang menyiapkan pakaian termahal yang pernah dia beli. Kalau dirupiahkan tuh saya hitung sekitar 600 jutaan. Untuk apa namanya mengejar Lailatul Qadar. Yang kedua, Qadar itu artinya sempit di dalam tafsir itu. Kenapa sempit? Karena nanti tuh langit itu penuh dengan malaikat. Sampai kata Rasul dalam sebuah hadis, tidak ada celah di langit hatta hanya selebar 4 jari, kata Rasul, kecuali ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Sehingga langit itu sangat sempit oleh sayap-sayap
malaikat. Nah, jadi bahkan malaikatnya bukan cuma malaikat biasa, waruh, malaikat Jibril yang tugasnya sudah selesai menurunkan wahyu spesial di malam Al-Qadar itu Allah turunkan untuk menjadi apa namanya pemimpin penghulu di antara para malaikat. Sehingga kalau para malaikat mulia itu akan datang, alangkah layaknya kita menyambut dengan baik gitu. Makanya kenapa para ulama tuh pakai baju yang bagus, pakai parfum dan seterusnya. Kalau di kita kan belum biasa ya. Saya pernah mempraktekkan ini itikaf pakai baju nurada heeh gitu. Orang pada ngeliatin sih, maksudnya rek kaonangan atau rek itikaf gitu. Padahal para sahabat dulu mah ya biasa kayak gitu tuh. Yang ketiga teman-teman sekalian, Al-Qadar itu maknanya adalah penetapan takdir. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa takdir itu ada 4. Yang pertama adalah takdir global. Ini takdir global itu yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu catatan seseorang dari mulai ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya sampai dia mati, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia akan pilih dan seterusnya itu Allah sudah tulis di apa Lauhul Mahfuz. Yang kedua, takdir itu adalah takdir umur. Ini adalah ketika seorang janin berusia 4 bulan. Kalau ada yang mau komen ditulis ya, karena teman-teman telinga saya sedang ada gangguan, jadi kurang bisa mendengar. Apalagi kalau saya sedang bicara, tuh saya hanya bisa mendengar suara saya sendiri. Ini adalah takdir ketika seorang janin ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-120 atau hari ke-4 bulan. Rezekinya, sedih bahagianya, kemudian umurnya, ajalnya itu ditentukan di sini. Yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, takdir ini adalah takdir tahunan. Inilah kemudian takdir tahunan yang bisa kita propose gitu. Ketika apa namanya ketika Lailatul Qadar. Bagaimana nanti kita mengajukan proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setahun ke depan. Kenapa Bu Supi perlu melakukan untuk tiap tahun kita propose? Karena kebutuhan manusia itu setiap tahun ternyata beda-beda. Kayak saya lah ya. Di umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun awal, saya kalau zikir, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya biasa aja gitu. Tapi setelah kemarin dapat nikmat dari Allah, Alhamdulillah, biiznillah, kurang lebih 10 hari lah ya, saya sakit, kemudian telinga saya efek, jadi saya kurang bisa mendengar gitu. Ya Allah, saya baru merasa betapa mahalnya pendengaran itu gitu. Betapa kasih sayang Allah tuh luar biasa gitu. Telinga kita tuh di sini, di kepala, tapi kita nggak dengar suara tenggorokan, jantung, paru-paru, dan seterusnya. Ternyata sekarang nih, posisi saya sekarang, saya tuh dengar jantung saya, paru-paru saya. Kalau saya nelen ludah atau makan kedengeran, kalau saya gerak tuh bunyi tulang saya kedengeran. Kemudian ini tuh berisik banget, telinga tuh berisik banget. Kayak banyak tongeret gitu kalau kata orang Sunda. Maka di tahun ini bisa jadi tuh saya proposal, ya Allah, sehatkanlah pendengaran saya sampai akhir hayat untuk ibadah kepada Engkau. Setiap tahun tuh kita pasti punya hajat yang berbeda. Ini adalah takdir tahunan kata Imam Ibnu Katsir. Yang keempat, takdir itu adalah takdir harian. Takdir harian ini mungkin kalau kita sehari kita zikir ya teman-teman, kita zikir. Rasulullah SAW menyebutkan salah satu fadilah kita zikir pagi sore membacakan suratul Baqarah 10 ayat ya, 5 ayat pertama, 2 ayat di tengah-tengah, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawat. Jaminannya adalah Allah jaga hartanya, keluarganya, rumahnya, hartanya, keluarganya dari pagi sampai sore kalau dia baca pagi, dari sore sampai pagi kalau dia baca sore. Maka teman-teman sekalian, pada malam Al-Qadar ini kita punya kesempatan untuk dalam tanda kutip memohon kepada Allah adanya perubahan takdir.
Jadi kasarnya merenya, kasarnya mah gini, mungkin di catatan sebelumnya tanggal sekian jam sekian si anu teh tabrakan misalnya gitu ya. Di catatannya tuh kayak gitu misalnya. Tapi ketika Lailatul Qadarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu dihapus. Takdirnya jadi yang baik. Maka Al-Qadar itu sangat strategis buat hidup kita, bahkan bukan cuma buat hidup kita, tapi buat akhirat kita. Maka kalau kita tidak bersemangat, itu kebangetan banget. Wajar kalau ada ulama menyebutkan itu kufur nikmat. Ini makna Al-Qadar. Jadi malam yang penuh kemuliaan karena Allah memilih malam itu untuk menurunkan Al-Quran, malam yang sangat sempit karena penuh dengan malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Yang pertama adalah malaikat berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk kita. Yang kedua, malaikat itu mengaminkan doa-doa kita. Jadi semua yang kita panjatkan di malam Al-Qadar itu para malaikat mengaminkan kita. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah semua perkara itu diselesaikan oleh para malaikat, yaitu berdoa, mengaminkan semua doa-doa kita. Berdoa itu di dalam hadis ada yang dikhususkan mengistighfarkan kita. Jadi memintakan ampunan untuk kita, karena itulah hajat terbesar kita ya. Nah, sebelum melakukan tugas ini disebutkan turunnya tuh kemana para malaikat ini? Para malaikat ini turun utamanya adalah ke masjid. Jadi yang paling utama itu malaikat itu turunnya ke masjid. Kenapa ke masjid? Disitulah ada orang-orang yang i'tikaf. Oh, berarti nggak ada Bu Sufi ke rumah? Ada. Jadi shelter utamanya malaikat di malam Al-Qadar itu di masjid. Tapi ada orang-orang yang berburu Lailatul Qadar dengan sangat sungguh-sungguh di rumah sakit, di rumah, bisa jadi karena orang tuanya sakit, dokter, perawat, polisi, TNI yang jaga perbatasan, jaga keamanan segala macam, atau orang yang sedang mudik di perjalanan karena birrul walidain, bisa saja. Tapi utamanya di sini. Utamanya tuh malaikat turun di masjid. Jadi kelebihan kita berburu Lailatul Qadar di masjid, kok ke riset ya? Ya alhamdulillah lah. Kenapa nggak jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ada Satgas MBG ada ya tuh. Oke, tuh buka Satgas MBG. Kelebihannya i'tikaf. Ini kayaknya sebentar. Pen saya habis kayaknya baterainya ya. Kenapa kita harus berusaha untuk i'tikaf teman-teman sekalian? Jadi i'tikaf itu sebentar. Ada lagi insyaallah. Ya, Baterainya udah. ya, ya. I'tikaf itu i'takifu fil masjid. Kita berdiam diri di masjid dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih i'tikaf ini ada dua ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib itu? Yang wajib itu kalau i'tikaf itu nazar. Jadi kalau i'tikafnya nazar itu wajib. Misalnya, kalau Netanyahu mati, saya mau i'tikaf 3 hari. Nah, wajib tuh dah. Maka nggak boleh batal selama 3 hari itu. Kalau batal di hari kedua harus diulang lagi dari hari pertama. Di mana Bu Sufi i'tikafnya? Di sembarang masjid. Kecuali kalau Ibu sebutkan. Kalau Netanyahu mati,
kalau Donald Trump mati, saya itikaf di Masjidil Haram. Nah, itu nggak bisa diganti di Masjid Baitul Salam, UIK, nggak bisa. Harus di Masjidil Haram. 3 masjid yang kalau kita nazar itu nggak boleh diganti. Kalau ini i'tikaf sunnah ini banyak ya, banyak. Kalaupun misalnya Bapak Ibu nanti mudik terus tiba-tiba capek ke rest area gitu, walaupun cuma ngagoler sebentar tapi niat i'tikaf itu masuk i'tikaf. Di dalam fikih Imam Syafi'i, i'tikaf itu paling sebentar dalam hitungan ruku. Jadi kalau kalau kamu diem di masjid terus niat i'tikaf, diamnya itu cuma sekitar waktu yang diperlukan untuk 1 kali ruku itu sudah masuk kategori i'tikaf. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa kita penting i'tikaf? Salah satu yang akan kita bahas ini adalah i'tikaf Ramadan, karena i'tikaf itu adalah cara yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berburu Lailatul Qadar. Tempat yang paling kondusif, cara yang paling kondusif. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita i'tikaf, semua yang kita lakukan itu disebutnya kita sedang ibadah. Jadi mau teman-teman lagi nundutan, mau lagi tidur, mau lagi ngahuleng, lagi balas WA, kalau ditanya itu anak hamba Allah yang itu lagi ngapain? Dia lagi itikaf. Kayak kita lagi puasa ya. Selama kita berada dalam rentang fajar sampai maghrib, kita disebut sedang apa? Sedang puasa. Walaupun kita lagi tidur, lagi rumah, lagi beberes, lagi ke pasar, lagi bikin masakan, lagi bikin kue, lagi ngobrol, kita disebut sedang puasa. Itu kelebihannya. Nah, kalau kita di rumah, ya nggak disebut, nggak dalam semalam itu kita disebut sedang itikaf, nggak semalam itu kita disebut sedang berburu Lailatul Qadar. Itu kelebihannya itikaf. Maka itikaf ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tikaf ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taharrau. Taharrau itu seperti saya katakan tadi berburu, ya. Dan Rasul mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan tali sarungnya kalau di dalam hadis itu. Apa artinya mengencangkan? Rasulullah itu tidak menghubungi istrinya. Beliau tidak bercampur dengan istrinya ketika fokus i'tikaf. Kemudian beliau sangat memaksimalkan ibadah. Jadi kebayangnya sehari-hari aja Rasul tuh tahajudnya sampai kakinya bengkak, gimana kalau i'tikaf ya? Luar biasa ya, maksudnya memaksimalkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, ini yang harus kita siapkan gitu. Mungkin kalau hari-hari kita sholat tuh nggak ngerti isinya apa, ketika i'tikaf tuh harus kita pahami kurang lebih. Kuantitasnya biasanya sholat duha itu siangnya cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Tawasul supaya malamnya Allah kasih Lailatul Qadar 12 rakaat gitu misalnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Rasul membangunkan seluruh anggota keluarganya. Jadi teman-teman sekalian, i'tikaf itu bukan programnya nenek-nenek, kakek-kakek yang udah inget mati gitu ya. Ini tuh program kita sekeluarga karena kita ingin masuk surga bareng-bareng. Nah, kita akan bahas fikih i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf itu dari kapan sih Bu Sufi? Gitu. Kalau misalnya ditanya dari kapan, itu 21. Kok makin pupus ya? Coba ganti pennya. Set. Oh, dia warnanya ya sebentar. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu dalam fikih Imam Syafi'i itu 21 asar. Coba kelihatan nggak pakai ini? 21 asar itu kita sudah masuk maghrib, sudah masuk ke ke masjid. Malah tambah kecil lagi. Smart drawing. Udah, baca ya teman-teman, kebaca nggak sih? Ini kayaknya ini pennya lowbat. 21 asar sampai subuh
sampai subuh tanggal 1 Syawal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi 1 Syawal subuh. Itu kalau mau optimal. Kalau mau optimal banget ya secara fikih. Jadi begitu 21 ya, 20 ya teman-teman. Begitu tanggal 20, saya stop share dulu deh biar habis kayaknya ininya pennya. Baik, saya cas dulu sebentar ya. Jadi kalau di fikih kapan kita etikaf? Sebetulnya Rasulullah SAW awalnya tuh etikaf tuh dari hari pertama. Jadi ternyata nggak ada ya di 10 hari pertama nggak ada Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah di 10 hari kedua ternyata tidak ada Lailatul Qadar juga. Ternyata kemudian Allah memberitahu kepada Rasul bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, kemudian disampaikanlah kepada sahabat dan kita semua sekarang tahu bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, kalau secara fikih, kalau kita mau mengejar Lailatul Qadarnya di 10 hari terakhir, maka kita masuk masjid itu tanggal 20 Ramadan, asar, itu kita begitu masuk sudah niat untuk i'tikaf, kemudian sampai kapan? Sampai subuh Syawal. Itu yang paling top ya. Ada nggak yang kira-kira bisa gitu? Dan kalau Rasul malah tidak berhenti di situ. Kalau Rasul malah melanjutkannya 7 hari setelah salat Id. Jadi setelah beliau bergembira bersama keluarga, anak-anak yatim, tetangganya, sahabatnya, beliau balik lagi. Kenapa? Kalau saya mengambil pelajaran mungkin gitu ya. Semerindu itu beliau pada Ramadan. Tidak mau lepas itu Rasulullah pada Ramadan. Karena memang menjaga suasana spiritual, suasana batin, suasana ruhiyah supaya seperti terus di bulan Ramadan itu kan susahnya minta ampun gitu ya. Apalagi kalau kita lah jangan kita saya lah gitu. Orang awam gitu kadang-kadang malam takbiran tuh udah paciwah sama ini sama itu segala macam terus kita merasa udah selesai tugas gitu kan. Sama sih kita, para sahabat Rasul di hari terakhir Ramadan tuh bilang Alhamdulillah sama. Beda intonasi aja. Kalau kita Alhamdulillah, anggus oke sebulan. Nah, kalau para sahabat Alhamdulillahnya itu sambil nangis disebutkan dalam hadis itu rumah-rumah para sahabat itu seperti pasukan lalat yang bergemuruh karena mereka menangis semuanya kehilangan Ramadan. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah SAW masih i'tikaf sampai 7 hari di bulan Syawal dalam sebuah keterangan karena semerindu itu, setidak mau kehilangan itu dengan Ramadan. Nah itu secara fikih. Begitu kita masuk, kita niat untuk i'tikaf. Ini kalau i'tikaf sunnah ya, kalau i'tikaf sunnah itu boleh saja keluar. Nih, di kitab Imam Syafi'i ini saya pakai referensinya ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Udah ya, kelihatan. Jadi di fikih i'tikaf ini, i'tikaf itu baru sah gitu ya kalau dilakukan oleh yang baligh, muslim, dan dia tidak sah dalam pengertian terhukum i'tikaf kalau itu dilakukan oleh seorang anak kecil. Jadi anak kecil itu, tapi bukan berarti anak kecil nggak boleh i'tikaf ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau disebut i'tikaf sebagai sebuah ibadah i'tikaf, maka itu hanya orang-orang yang mumayyiz ya, orang-orang yang balik. Jadi dan tidak sah i'tikafnya orang yang junub. Karena i'tikaf itu berdiam di masjid. Jadi dia adalah muslim, berakal, suci dari hadas besar, dan dia balik. Itu baru sah. Dia tidak sah untuk orang-orang yang junub. Baik itu haid atau nifas. Ini fikih Imam Syafi'i ya. Kalau fikih Imam Malik kan boleh yang untuk tinggal di masjid. Itu syaratnya. Kemudian masjid yang boleh kita pakai i'tikaf itu adalah masjid
jami' yang dipakai sholat Jumat. Bahkan di fikih Imam Syafi'i ini masjidnya tuh lebih spesifik. Maka iktikaf itu tidak boleh di masjid sewaan di fikih Imam Syafi'i. Kenapa? Khawatir kalau ada yang iktikaf wajib, lalu misalnya ini kasarnya ya, misalnya dia iktikaf wajib tuh misalnya dia nazar iktikafnya 7 hari misalnya, pas di hari ke-6 gitu misalnya ternyata sewaan tempatnya tuh habis gitu. Maka Imam Syafi'i tidak merekomendasikan kepada masjid-masjid yang seperti itu, yang sewa, kemudian milik bersama. Pokoknya intinya masjid-masjid yang memungkinkan orang itu bisa diusir kapan aja ketika dia iktikaf. Kemudian iktikaf itu boleh kalau iktikaf aja boleh di mana aja seperti yang tadi saya katakan, kecuali di 3 masjid itu tidak boleh digantikan untuk iktikaf. Kemudian iktikaf itu batal ketika dia keluar masjid. Jadi kalau keluar dari masjid tanpa uzur. Jadi di fikih Imam Syafi'i ini komplit banget ya. Kalau misalnya keluarnya mau cari makan gimana Bu Sufi? Karena di masjidnya nggak ada makan. Imam Syafi'i mengatakan itu tidak batal. Kalau misalnya di masjid itu tidak ada tempat mandi, lalu kita tidak memungkinkan untuk mandi misalnya, atau tidak memungkinkan untuk wudhu misalnya, kan zaman-zaman dulu mah masjid teh nggak kayak sekarang gitu ya. Misalnya dia wudhunya tuh harus keluar dari masjid itu, maka kata Imam Syafi'i itu tidak termasuk batal etikafnya. Tapi kalau dia keluar tanpa uzur di sini tuh di dalam hadis tuh di dalam penjelasan Imam Syafi'i itu, misalnya seorang muazin harus azannya tuh ke menaranya di luar masjid, itu nggak batal. Atau seseorang yang harus memandikan jenazah dan tidak ada orang lain yang bisa memandikan jenazah kecuali orang itu, dan dia harus keluar dari masjid, itu tidak termasuk dalam kategori batal. Atau misalnya dia kedatangan tamu dan tamu itu harus ditemui oleh dia, tamunya nggak bisa datang ke masjid, maka tidak masuk kategori batal kalau kita keluar dari masjid untuk memenuhi kewajiban itu. Tapi begitu misalnya gini, kita keluar mau menemui tamu atau kita keluar mau beli makan misalnya karena itu uzur syar'i. Tapi setelah beli makan teh, mampir dulu ke rumah ngagoler heula misalnya gitu. Udah batal tuh. Maka ketika batal, kita harus begitu masuk ke masjid kita harus mengulang niat. Kita harus mengulang niat. Rinci banget di kitab Al-Mu'tamad ini ya, fikih Imam Syafi'i, kalau kita jadi saksi, kalau kita tiba-tiba karena iddah, misalnya nih orang yang lagi itikaf gitu, itikaf aja sih ya, lebih itikaf aja. Tiba-tiba dia misalnya suaminya meninggal, kemudian dia iddah, maka dia harus pulang karena tidak boleh keluar dari rumah. Kemudian itikaf yang lainnya ini banyak banget ya teman-teman, fikihnya di kitab Al-Mu'tamad itu. Tapi kalau untuk ini lebih banyak dibahasnya untuk itikaf wajib sih ya, itikaf wajib. Kalau itikaf Ramadan nggak terlalu rinci ininya. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan menurut Imam Syafi'i ketika kita beriktikaf. Disunahkan menyibukkan diri dengan semua amalan. Ada 2 rekomendasi amalan ketika kita memburu Lailatul Qadar dan ketika kita beriktikaf. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah zikir. Salat di dalam hadis, man qama fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk salat pada malam Al-Qadar dengan iman dan ihtisaban berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga para ulama menyebutkan kalau ada orang dapat Lailatul Qadar, maka posisi dia saat itu seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Dosanya tuh udah kehapus seperti itu. Maka banyakin sholat ketika kita itikaf. Sholat naon Bu Sufi, kan udah tarawih atau udah 11 rakaat, udah 23 rakaat gitu ya.
Kalau kita masih mampu untuk sholat itu juga udah keren luar biasa ya. Kalau itu jatuh di Lailatul Qadar kemudian kita tarawih sepanjang itu masya Allah. Tapi kalau kita masih punya tenaga, masih punya waktu, alangkah baiknya kita memperbanyak sholat hajat, sholat sunat mutlak, sholat tobat. Kalau teman-teman yang pakai sholat tasbih bisa sholat tasbih gitu kan. Karena sholat tasbih nggak semua pakai ya. Kalau saya sih lebih banyak sholat hajat. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Dan zikir yang paling direkomendasikan untuk berburu Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang maha pemaaf. Innaka afuwun. Di dalam Asmaul Husna ada yang salah satu Allah tuh afuwun. Wahai yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau sangat suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan kami ya Allah. Kau minta maaf ya, bukan minta ampun. Jadi para ulama mengatakan al-afu itu lebih tinggi bukan derajatnya lebih penting buat kita gitu daripada al-ghafur. Al-ghafur itu Allah Maha Pengampun, penting banget bagi kita. Tapi kalau kita hanya diampuni, dosa kitanya dihapus, tapi catatan maksiatnya nggak dihapus. Dan catatan maksiat itulah yang harus kita selesaikan di yaumil hisab. Ada orang nggak sholat, dia istighfar, dia tobat, dah dihapus tuh dosa sholatnya. Tapi kalau belum dimaafkan, orang itu tetap harus berhadapan dengan Allah. Kenapa hari itu kamu nggak sholat? Kan saya sibuk ya Allah. Kenapa emang kalau sibuk kan banyak undangan ya Allah? Kenapa terus? Itu kalau diampuni. Tapi kalau dimaafkan disebutkan dalam hadis itu seolah-olah kita tuh nggak pernah melakukan dosa itu. Allah nggak akan lagi bahas dosa-dosa yang kita lakukan. Langsung ditutup oleh Allah semua. Seperti kita tuh nggak pernah melakukan dosa itu. Itu dimaafkan. Jadi kalau boleh ngasih ide lah ya gitu ya. Teman-teman habis terawih, kalau 10 hari terakhir. Habis terawih itu istirahat dulu. Minum stretching gitu ya. Minum vitamin, cemilan cemuluh gitu. Habis itu lanjut tilawah. Tilawah itu sebaik-baik zikir. Tilawah, nah kalau udah pegal tilawah tuh, sholat 2 rakaat. Tawasul kepada Allah dengan tilawah yang kita baca, misalnya per setengah juz, per 1 juz, tilawah 1 juz terus sholat pada Allah, tawasulkan tilawah kita yang 1 juz itu untuk sholat hajat kita. Ini sholat hajat pertama untuk apa? Misalnya untuk diri sendiri. Nanti sholat hajat kedua untuk suami, yang ketiga untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, mantu, bla 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 dan lain sebagainya. Atau mungkin jangan-jangan sekarang Lailatul Qadar iktikaf kita salah satunya harus ada 2 rakaat sholat hajat untuk keamanan negara Indonesia dan dunia umat Islam pada umumnya. Dan itu harus menurut saya ya, kalau menurut saya itu teh harus dicanangkan gitu. Nanti 10 hari terakhir tuh hajat saya apa sih gitu. Nah, nanti setelah sholat, berdoa tuh. Doa khusus sesuai hajat kita. Habis itu ditutup dengan Allahumma innaka afuun. Mau 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali. Ini mah bukan hadis, ini mah bukan apa-apa. Ini mah rundown-nya itikaf sufi. Kalau mau dicontek boleh. Nah, sekuat itu sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 11, sampai jam 12. Udah lakukan itu. Tidur nggak Bu Sufi? Tidur, nggak boleh. Kalau kita sampai menzolimi diri sendiri, cuman mungkin kalau hari-hari biasa tidurnya 5 jam, 6 jam. Kalau pas 10 hari terakhir mah cukup tidur 2 jam, 3 jam. Nanti diganti siang tidurnya gitu. Nah, nanti jam 2, jam 3 bangun lagi. Apa yang kita lakukan di jam 2, jam 3? Sholat. Dah, banyakin sholat. Banyakin berdoa, banyakin zikir. Aduh Bu Sufi, saya mah nggak sempat berdoa. Saya mah zikir aja terus Allahumma innaka afuun sampai ribuan kali setiap malam misalnya gitu ya. Ada hadis dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa orang-orang yang disibukkan dengan zikir, baik itu zikir Asmaul Husna, zikir Allahumma innaka afuun, zikir Al-Quran dan seterusnya. Maka ketika dia sibuk dengan zikir, kata Rasul,
dan dia tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberikan kepada dia lebih dari orang-orang yang berdoa. Karena pada akhirnya teman-teman, menurut saya, kan kalau di dalam hadis itu gini, sepertiga malam itu Allah tuh turun ke kaki langit bumi. Ini di luar Ramadan ya, apalagi Ramadan. Sampai Ramadan tuh di-announce khusus oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Itu sampai di-announce khusus tuh. Di antara ayat 183 sampai 187 suratul Baqarah yang membahas tentang fikih Ramadan, Allah selipkan tentang dekatnya Allah kepada kita di bulan Ramadan. Ujibu da'wat, Allah akan mengabulkan semua permintaan si peminta-minta idza da'an. Kalau dia minta, kata Allah. Jadi harus kita propose itu kepada Allah tuh. Nah, di hadis itu dikatakan Allah turun ke kaki langit bumi. Apa yang dilakukan Allah di sepertiga malam? Itu ada 3, kata Rasul. Yang pertama adalah memberi kepada siapa yang meminta, mengabulkan kepada siapa yang berdoa, mengampuni kepada siapa yang bertobat. Saya asalnya nggak ngerti kenapa harus ada memberi kepada yang meminta, mengabulkan kepada yang berdoa. Pan eta keneh cek saya namanya. Tapi itulah indahnya Islam, indahnya syariat. Ternyata teman-teman sekalian, aduh Masya Allah, sedih ya. Allah tuh ngasih ruang kepada kita untuk meminta apa yang kita inginkan. Nah, itu permintaan. Jadi kata Rasul, Allah memberi kepada siapa yang meminta. Permintaan itu sesuai hajat kita, sesuai nafsu kita, sesuai taunya kita, sesuai maunya kita. Jadi Allah tuh ngasih ruang kepada hambanya untuk meminta sesuai dengan hajatnya masing-masing. Padahal Allah tahu kan gitu. Lalu apa maksudnya mengabulkan orang yang berdoa? Kalau tadi permintaan itu sesuai dengan hajat kita, berdoa itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita minta ampun, kita minta husnul khotimah, kita minta surga, kita minta dimudahkan nanti ketika sakaratul maut, kita minta dilapangkan ketika di alam kubur, kita minta diteduhkan ketika di padang mahsyar, kita minta dibangkitkan dalam wujud yang baik, yang sempurna, yang bercahaya ketika di yaumil ba'as, kita dimudahkan ketika meniti siratal mustaqim. Semua itu bukan lagi permintaan gitu. Tapi memang itulah yang harus dimohonkan oleh seorang hamba kepada Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak punya daya. Kita punya daya nggak untuk menghapus dosa kita? Kita punya daya nggak untuk menentukan kematian kita? Alam kubur kita, yaumul ba'ats kita, padang mahsyar kita. Kita nggak punya kemampuan. Maka ketika kita berdoa untuk perkara-perkara itu semata-mata sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul itu hanya sebagai ibadah kepada kita. Kita tidak punya tekanan kepada Allah untuk mengabulkannya. Kalau tadi permintaan, ya Allah, saya kan tahun ini pengen lulus ujian, tahun ini saya pengen lunas hutang, dan seterusnya, itu seolah-olah ada tekanan Allah harus mengabulkan sesuai apa yang kita mau. Tapi kalau doa itu semata-mata sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tuh nggak ada, ya emang sebagai hamba kita butuh itu gitu, siapapun gitu. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang bertobat. Berapa yang udah 1/2 nggak ada terjawab lagi ya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita etikaf kurang lebih seperti itu. Maka di dalam sebuah kitab Ka'bul Tahlil ya. Ini bukan hadis ya. Ka'bul Tahlil itu orang lebih banyak menyebutkan Israiliyat, atau dia asarnya para tabi'in. Itu ada disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau teman-teman buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar, itu pasti ada dibahas tuh Ka'bul Tahlil. Dia mengatakan bahwa di malam Al-Qadar itu malaikat-malaikat itu kalau udah selesai gitu, kalau udah selesai mereka mengaminkan doa, mereka mendoakan orang-orang yang
berburu Lailatul Qadar itu mereka kembali ke langit itu nanti katanya di langit itu malaikat tuh saling ngobrol. Kamu ketemu siapa? Ketemu si Fulan. Dia lagi ibadah, dia ngedoa apa? Dia ngedoa gini-gini. Maka serta-merta malaikat lain di langit itu mengaminkan doa si Fulan itu. Jadi bukan hanya malaikat yang ditugaskan untuk menemani seorang itu, tapi semua malaikat lain. Sebaliknya, kalau ada orang, kamu ketemu sama siapa? Si Fulan, dia lagi beribadah. Dia lagi melakukan bid'ah, padahal tahun kemarin dia melakukan ibadah. Maka berserulah malaikat-malaikat langit itu, ya Allah jangan kabulkan doa orang itu. Itu sih sebagai gambaran aja ya. Dan di Kamu Tahlil itu disebutkan malaikat itu kalaupun mau turun ke rumah-rumah yang di situ ada orang yang berburu Lailatul Qadar, tapi malaikat tidak akan turun ke rumah-rumah yang di situ ada tempat peribadatan orang-orang kafir. Di situ ada lonceng-lonceng yang tergantung. Di situ ada berhala-berhala atau apa namanya patung-patung yang tergantung. Dan yang menarik di Kabul Tanzil itu disebutkan malaikat tidak akan turun ke rumah-rumah yang kotor, bau. Di situ disebutkan ada sampah, ada sapu yang kotor yang bau, malaikatnya akan datang. Bayangkan sememuliakan itu gitu ketika kita akan kedatangan tamu. Rasulullah SAW dan para sahabat menyebutkan bahwa kalaupun kita mau mengidentifikasi ciri-ciri, ya kalau saya tidak terlalu tertarik sebetulnya mengidentifikasi ciri-ciri, cuman suka banyak yang seneng cirinya apa sih Bu Sufi kalau Lailatul Qadar itu gitu ya. Kalau disebutkan di hadis tuh di malam itu walaupun tidak ada bulan purnama tapi terang, cenderung terang, hening. Bahkan kalau di puisinya para sufi mah daun nggak bergerak, angin nggak berhembus, binatang nggak ada yang bersuara gitu ya. Kemudian di hadis itu disebutkan tidak ada bintang yang dijadikan alat pelempar setan di malam itu. Jadi kan setan tuh suka ngintip-ngintip catatan Allah di Lauhul Mahfuz kan. Nah, kemudian dilempar di tafsir surat apa tuh surat An-Nas kalau tidak salah, satu apalah. Itu dilempari oleh apa namanya? Bintang-bintang di langit. Nah, di malam itu tidak ada. Tapi Bu Sufi di kompleks saya mah masih ada malam-malam 10 hari terakhir itu ada yang kemalingan motor, kemalingan berarti setannya tuh itu. Setan yang ininya udah benar-benar di malam itu tuh tidak ada keburukan karena salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat Ad-Dukhan disebutkan Lailatul Mubarakah. Ketika Al-Quran itu turun disebutkan Lailatul Mubarakah. Itulah malam yang penuh keberkahan. Di situ hanya ada kebaikan. Ketika kemudian ada orang melakukan kejahatan, maksiat dan lain sebagainya, setannya sudah inherent, udah kohesif, udah menyatu di dalam dirinya. Dan kalau yang itu malah nggak bisa lagi diikat, nggak bisa lagi ditahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat ciri-ciri itu misalnya, ya bolehlah. Paginya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah bersujud. Kalau dulu kan masjid itu nggak kayak kita ya pakai keramik. Kalau dulu ya pasir. Para sahabat melihat pada satu pagi setelah melewati malam, kemudian dahi Rasul tuh agak basah. Jadi para ulama menyebutkan salah satu ciri di pagi harinya itu matahari itu terang tapi teduh, dia tidak menyengat. Kemudian cenderung lebih berembun atau hujan rintik. Karena para sahabat mendapatkan Rasulullah pipinya, rambutnya basah ketika di pagi hari. Kalau dulu kan cuma rumbai kurma ya penutupnya. Jadi kalau hujan tuh pasti turun. Tapi ala kulihal di antara tanda-tanda fisik itu menurut saya bukan berarti ketika tanda-tanda fisik itu datang bisa jadi tanggal 21, 23, 25, 27 gitu ya. Apalagi sekarang makan setiap hari ganjil ya. Nggak usah mikirin ini setiap hari ganjil sekarang mah. Karena hari ini tanggal 17 kan kata teman-teman Muhammadiyah tanggal 18. Nah besok kata kita 18, kata teman-teman Muhammadiyah 19. Jadi anggap aja setiap hari ganjil. Gitu kan lebih asik tuh. Karena kalaupun kita mengejar tanggal ganjil gitu, emang kita mau selesai gitu? Taruhlah tanggal 27 misalnya. Kita ngerasa ini kayaknya tanggal 27, ya deh gitu kan. Imam Ibnu Abbas tuh yakin tanggal 27. Imam Syafi'i juga yakin tanggal 27.
Habis itu kalau kita yakin terus mau pulang, mau selesai itikafnya. Kebayang nggak kalau misalnya ada orang, saya open house 10 hari, grand door prize-nya saya bagikan tanggal 27. Yang udah dapat boleh pulang. Karena ngejarnya grand door prize. Tapi ada satu orang, ada beberapa orang, dia nggak dapet, dia mungkin udah dapet, tapi dia tetap tinggal. Nanti saya tanya, kok nggak pulang, Bu? Nggak, Bu Sufi. Yang paling saya senangin itu adalah deketnya dengan Bu Sufi, bukan door prize-nya. Kira-kira tuh ya orang yang asalnya nggak dapat juga saya kasih. Gitu nggak sih? Kebayang nggak Allah? Jadi ketika Allah melihat kita sangat bersungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, pada akhirnya teman-teman sekalian, bukan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita kejar. Karena kalaupun kita punya pahala 1000 bulan, belum tentu bobotnya lebih berat dari dosa kita, belum tentu. Maka pada akhirnya yang kita kejar itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka 1000 itu hanya sebagai sebuah stimulus, sebagai sebuah cara yang paling dekat dengan cara berpikir dan nafsunya manusia. Kalau udah ada angka, manusia cenderung tertarik. Pada akhirnya kita mengejar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nanti akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Udah 6:30. Kasihan ini takutnya ada yang mau tilawah, mau ini. Baik. Teman-teman sekalian yang baru bergabung hari ini ya, punten Pak Dudin. Ini kami adalah komunitas Sahabat Berkah Ramadan dari Yayasan Berkah Nusantara, atau masjidnya kita lebih kenal Masjid 1000 Berkah. Alhamdulillah, Masjid 1000 Berkah ini mempunyai banyak program ya. Kami punya anak yatim duafa yang mondok di sekolah kami. Kemudian kita tahun ini juga membuka pendaftaran untuk SMA IT, Ikhwan dan Akhwat, tidak mondok, tapi boleh juga mondok kalau mau. Kita juga punya TPA binaan dan banyak program lainnya, insya Allah. Ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk menjalin silaturahmi dengan jamaah, dengan para donatur, dan alhamdulillah mudah-mudahan semakin kuat ukhuwah kita insya Allah. Ada yang bertanya bagaimana i'tikaf terbaik bagi yang masih belum bisa meninggalkan pekerjaan, belum bisa cuti dan seterusnya. Apakah boleh malam-malam ganjil? Boleh, orang nggak i'tikaf aja boleh. Nah, tapi yang harus kita upayakan itu adalah bukan sekedar i'tikafnya. I'tikaf itu kan untuk berburu Lailatul Qadar. Cuman itu tuh adalah salah satu cara yang paling direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Yang utamanya apa? Yang utamanya mengejar Lailatul Qadar. Jadi kalau ibu di tempat pekerjaan belum bisa i'tikaf tiap hari, apalagi full misalnya siang malam gitu ya, nggak bisa plotting libur tahunannya di pas 10 hari i'tikaf misalnya gitu. Gak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus tetap mengejar Lailatul Qadar seoptimal yang kita mau. Misalnya hari itu ibu pulang dari kerja di Jakarta misalnya. Kan yang disebut malam itu dari sejak maghrib ya, dari sejak maghrib sampai fajar, yang disebut malam itu. Misalnya ibu 6:30 masih di jalan, tapi ini kan 10 hari terakhir. Lalu sepanjang jalan ibu di kereta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka, niat ya Allah mengejar Lailatul Qadar. Kebayang nggak Allah melihat ibu gimana? Allah tuh pasti mungkin gini, ya Allah itu hambaku, ya Allah. Itu hambaku yang begitu sibuk, begitu lelah, begitu capek, tidak meninggalkan tanggung jawabnya, tapi dia tetap ingin mendapatkan Lailatul Qadar dari aku. Kira-kira gimana, Bu? Ada seorang ibu-ibu ke saya bilang, ya Allah Bu Sufi, saya mau boro-boro i'tikaf 10 hari terakhir tuh. 10 hari terakhir saya itu orderan saya paling maksimal. Karena dengan orderan itulah saya bisa bayar kontrakan, saya bisa BPJS biar ibu saya bisa berobat, saya bisa bayar UKT, saya bisa bayar utang. Saya bilang, kagak usah i'tikaf. Diam aja tuh di depan open. Tapi yakinkan, setiap malam ibu kejar tuh Lailatul Qadar. Saya tanya, berapa kilo kacang yang ibu
masak. Kan kalau orang ini mah direbus sendiri, di pecahan sendiri. Kalau 5 kilo, 10 kilo, berapa biji itu kacang? Berapa toples itu kue nastar, kue sagu segala macam itu dibikin. Bayangkan kalau setiap satu cetakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kebayang nggak Allah ngelihat kita gimana? Ya Allah. Iya kan? Mungkin kata Allah teh ini hambaku yang bertanggung jawab atas keluarganya, yang pengen lunas hutang, yang pengen ngobati ibunya, yang nggak mau berhutang untuk kontrakan, tapi dia tetap pengen Lailatul Qadar. Sampai segitunya hambaku. Kebayang nggak Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tuh memandang kita gimana, Bu? Kebayang kan? Misalnya ibu pulang kerja jam 7, jam 8, tapi maksain ini hari ganjil misalnya gitu. Ibu datang ke masjid, ya Allah saya ingin mengejar Lailatul Qadar. Tapi karena capek, tubuh itu tidak bisa dikondisikan 100% oleh kita. Tiba-tiba ibu tidur, baru juga Allahumma innaka afuun. Thread misalnya tidur, kebayang nggak Allah lihat kita gimana? Itu hambaku yang secapek itu, tapi dia tetap berusaha gitu. Dan Allah teh nggak akan begini, saya mah yakin. Allah teh nggak akan begini. Itu jelemahnya, itu orang ya, itu kira-kira, nggak kira-kira, itikaf teh kayak begitu. Katanya pengen ngejar Lailatul Qadar, tapi cuman malam ganjil doang. Tapi cuman nggak akan, nggak akan. Saya yakin Allah nggak akan begitu. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu bahkan Allah tuh menyamakan kata ba'ala nafsir rahmah. Allah tuh mewajibkan atas dirinya sifat penyayang. Coba kalau kita punya anak ya, misalnya dia mau ulangan, mau ujian, terus sambil terkantuk-kantuk dia ngejar itu, terus dia bangun lagi terkantuk. Kita sebagai orang tua gimana? Pasti lebih sayang kan? Melihat kesungguhan. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting adalah on fire terus bahwa kita mengejar Lailatul Qadar secara optimal, bukan maksimal. Kalau maksimal mah kayak Rasul tuh, dari awal Ramadan sampai 7 hari bulan Syawal, itu baru maksimal. Tapi kita optimal pada kadarnya masing-masing, pada takdirnya masing-masing. Yang punya toddler nggak apa-apa. Dulu saya waktu anak saya kecil-kecil tuh ini sama Ustadz Didin kan. Ustadz Didin tuh sama istrinya tuh dari dulu, dari anak-anaknya kecil tuh setiap itikaf tuh diboyong semua. Sekarang tuh banyak fasilitas gitu. Saya dari sejak ya anak-anak kecil tuh dulu di Azikra Etikaf tuh banyak yang bawa bayi dan banyak sekali testimoni anak saya lebih anteng di sini daripada di rumah. Itu salah satu keberkahan. Cuman mungkin yang harus kita kondisikan adalah mengganggu atau tidak gitu aja mungkin ya. Kalau anaknya belum bisa dikondisikan, lebih baik kita mengejar Lailatul Qadar di rumah. Mungkin kita tidak punya pahala etikaf, kita tapi berusaha mengejar Lailatul Qadar. Perempuan harus di masjid. Ya namanya etikaf itu di masjid, Bu. Jadi etikaf itu berbeda dengan mengejar Lailatul Qadar. Mengejar Lailatul Qadar adalah goals-nya, wasilahnya atau medianya, salah satu caranya adalah etikaf ya. Jadi kalau yang disebut etikaf itu harus di masjid. Kalau di rumah itu bukan etikaf. Makanya tadi saya katakan bedanya di rumah dengan di masjid itu karena kalau di masjid itu all night itu ya disebut etikaf gitu. Kalau di rumah kan kalau kita lagi ngagoler ya enggak dalam konteks mengejar Lailatul Qadar kan gitu. Izin pamit mangga mangga mangga. Baik, Ya, itu ya. Dan baik Bu mungkin Sufi, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah sudah menyampaikan banyak hal. Bapak Ibu yang izin menyampaikan sedikit ya, apa namanya, yang mau bertanya mungkin masih ada waktu beberapa menit, silahkan ditulis di kolom chat. Tapi sebelumnya mohon izin untuk share ya. Tadi sudah di-spill beberapa program PKB, Pondok Quran Berkah atau MSB. Ya, ini secara ringkas mungkin bisa sama-sama kita lihat ya. Ada tampilan sedikit. 1 menit. Peradaban besar tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari masjid, dari sujud yang panjang, dari ilmu yang diajarkan, dan dari generasi yang dipersiapkan. Masjid Seribu Berkah hadir untuk menggapai Indonesia berkah berdaya. Kami mengusung satu cita besar, menggapai Indonesia berkah berdaya.
dengan misi mencetak 38.000 pengajar Al-Quran dan 38 juta pemuda berkah berdaya. Karena kami percaya perubahan bangsa dimulai dari manusianya. Pilar pertama, Baitullah, masjid sebagai pusat ibadah dan ketaatan. Tempat hati ditautkan kepada Allah, tempat iman dikuatkan. Kedua, Baitul Quran, mencetak pengajar Al-Quran, menyemai generasi yang hidup bersama wahyu. Dan dari sinilah cahaya itu menyebar. Ketiga, Baitul Tarbiyah, pendidikan formal yang membangun akhlak dan intelek, menyiapkan generasi yang unggul dan berintegritas. Keempat, Baitul Mal, mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, menguatkan yang lemah, mengangkat yang membutuhkan. Kelima, Baitul Muamalah, menggerakkan amal usaha lembaga, membangun kemandirian ekonomi umat karena dakwah harus berdaya. Sejak berdiri pada tahun 2021, Masjid Seribu Berkah telah membersamai santri yatim dan duafa untuk belajar dan mencintai Al-Quran, langkah kecil untuk perubahan besar. Masjid Seribu Berkah bukan sekedar bangunan, ia adalah gerakan, ia adalah harapan bersama kita gapai Indonesia. Ya. Ini sekilas saja ya Bapak Ibu, beberapa program tadi yang sudah di-spill, mimpinya besar tapi gerakannya masih bertahap ya. Mohon doanya Bapak dan Ibu sekalian, ini cita-cita besar dari Yayasan Berkah Nusantara, termasuk ini backgroundnya Ustadzah masih open mind sama itu Smart JPN ya. Mohon dimaklumi saja. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kayaknya belum sempat mengubah. Nah, ini juga salah satu bagian dari pilar Baitul Tarbiyah ya untuk mencetak generasi-generasi Qurani terutama para pengajar-pengajar Quran. Baik, Ibu masih ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita Ya. tuntaskan satu atau dua pertanyaan ya. Ini ada yang bertanya yang haid gimana Bu Sufina? Teman-teman, doa yang tadi Allahumma innaka afuwun itu adalah pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berhadas dan tidak bisa i'tikaf. Jadi pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya berhadas tidak bisa i'tikaf, terus apa yang harus saya lakukan? Maka kata Rasulullah, banyakin itu aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Jadi tidak bisa i'tikaf bukan berarti tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika kita berhadas bukan berarti tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu datang kepada Allah, siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki itu tuh yang Allah lihat ya, bagaimana kita bersungguh-sungguh menjemput Lailatul Qadar. Jadi walaupun ibu tidak beriktikaf, mujahadahnya mungkin akan lebih keras lagi, karena kalau tidak iktikaf kan, kalau iktikaf banyak ngalir ke dia orang lagi ngaji, kita mau buka HP mikir gitu kan, ngalir ke sini orang lagi nangis, kita mau tidur mikir gitu kan. Nah kalau di rumah mungkin kita lebih bermujahadah, lebih fokus, lebih harus komitmen dengan rundown yang sudah kita buat gitu. Tapi secara ini amalnya masih banyak sebetulnya ya. Kita nyimak tilawah, kita berzikir. Ibu pasang target aja, mau Allahumma innaka afuwunnya semalam mau berapa ribu. Baik. Bersedekah di malam itu. Nah, 10 hari terakhir itu jangan abaikan teman-teman sekalian. Pastikan kita mengeluarkan sedekah di 10 hari terakhir itu, di malam-malam itu. Supaya kita terhitung bersedekah seolah-olah lebih dari 1000 bulan kita bersedekah. Jadi bersedekah, tilawah, berdoa, sholat, bersolawat, itu adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya. Walaupun haid, tetap kejar Lailatul Qadar. Allah a'lam. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair, Ustazah dan juga Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kajian pada subuh nanti akan masih terus berlangsung ya sampai beberapa hari ke depan, termasuk diantaranya ada kajian dalam rangka untuk menguatkan ibadah kita di 10 hari terakhir bersama Ustazah Sufi. Maka dari itu izin barangkali Bapak Ibu belum tergabung dalam WA Group Sahabat Ramadan Berkah, silahkan bisa join, sudah ditulis di kolom chat. Nanti Ibu bisa klik langsung masuk ke dalamnya. Dan insya Allah nanti masih ada beberapa pembahasan juga ya dari materi-materi yang lain kaitannya dengan kajian series 10 hari menerajut hubungan dengan Allah. Dan baru sekalian, sekaligus juga izin menyampaikan dari beberapa program tadi, bagi yang ingin menitipkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakafnya,
Nah, ini Masjid Seribu Berkah terbuka untuk menerima dan juga menyalurkan ziswaf Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang paling terkini di kawasan ya, kalau masjid kami menyebutnya kawasan masjid. Alhamdulillah ini sedang membebaskan lahan eh, untuk pelebaran, sekaligus juga ada program pembangunan untuk asrama santri ya, Pondok Quran. Baik, demikian barangkali Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya, nanti disimpan dulu. Insya Allah besok pagi atau di Udah saya kesempatan yang jawab. lain. Mohon izin nanti akan menyampaikan undangan. Ya. Eh, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, karena sudah hampir jam 7, sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama pribadi dan juga MC yang membersamai Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.